Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 3. Pintar, Cerdas, sopan, santun, dan soleh-soleha. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang mana doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Mbak Dinda, silakan. duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli ilma warzuqni fahma Waj'alni minal muslimin. Amin. Oke. Jadi sebelum memulai suatu kegiatan, kita jangan pernah lupa untuk memulainya dengan bacaan basmalah dan doa. Kenapa? Supaya bisa memperkuat keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Udah bagus ya. Ustazah absen dulu ya. Adelia Magfiratus, Adinda Safira, Adiroh. Ahmad Naufal Afkar, Ali Mansur Maulana, Hadir. Bimo Al-Ghazali, Dwi Oktaviana Zahira, Adiroh. Muhammad Kamil, Hadir. Muhammad Alfan Syabana Maulaya, Hadir. Muhammad Alvin Syabani Maulaya, Hadir. Muhammad Holvin, Muhammad Saleh, Natasha Pungki Yudhistira, Adiroh. Noval Firdaus Pratama, Hadir. Rafli Wijaya, Hadir. Ria Anggraini, Adiroh. Rini Aulia. Adiroh. Oke, masuk semua ya berarti ya. Tidak ada yang absen. Tidak ada yang absen. Semangat hari ini. Siap untuk belajar. Oke, baik, sebelum belajar, marilah kita terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan bantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Baik. Pada materi kali ini, Ustazah akan menjelaskan tentang kenampakan alam. Kali ini kita akan mempelajari tentang kenampakan alam. Apa kenampakan alam itu, Ustazah?
Seperti apa tujuannya ya? Tujuan mempelajari kenampakan alam itu adalah untuk mengetahui ya, untuk memahami lingkungan sekitar dan mengetahui jenis serta karakteristiknya ya. Jadi itu adalah tujuan mempelajari kenampakan alam apa? Untuk memahami lingkungan sekitar dan mengetahui jenis dan karakteristiknya. Jangan lupa ya, apa tujuannya? Untuk memahami lingkungan sekitar dan apa? Dan memahami jenis serta karakteristiknya. Ya, diingat-ingat ya. Oke. Apa itu kenampakan alam itu apa Ustazah? Mari kita simak terlebih dahulu videonya untuk mengetahui apa kenampakan alam itu ya. Kita lihat video dulu ya. Kenampakan alam dan buatan di daerahku. Halo, namaku Jojo. Halo, namaku Jojo. Halo teman-teman. Apakah kalian sudah tahu perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Silakan diperhatikan ya sayang. Saatnya kita akan belajar tentang kenampakan alam dan buatan yang ada di sekitar kita. Yuk kita berpetualang dan bersama-sama dalam Jojo dan Jojo. Ayo diperhatikan. Kenampakan alam. Apakah kalian tahu pengertian kenampakan alam? Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk akibat proses alami. Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan adalah bagian bumi yang kering, sedangkan kenampakan alam perairan adalah bagian bumi yang basah. Contoh-contoh kenampakan alam berupa daratan. Gunung. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi dan biasanya memiliki puncak yang lebih tajam atau runcing. Itu gunung ya. Gunung itu adalah tanah yang tinggi dan berbentuk runcing ya. Bukit adalah tanah yang tinggi tapi tidak setinggi gunung. Biasanya puncak bukit tidak runcing. Tuh ya, jangan keliru. Berarti gunung sama bukit itu berbeda ya. Pantai. Pantai adalah bagian dari daratan yang letaknya paling dekat dengan laut. Pantai, berarti yang mengandung pasir ya. Tanahnya, pinggirannya itu adalah pantai. Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang didominasi oleh pepohonan. Suara apa barusan? Contoh-contoh Burung, kenampakan pintar. alam berupa perairan. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan menuara ke laut. Laut. Laut adalah kumpulan air asing dalam jumlah banyak dan luas. Ini penampakan buatan ya. Alvan kelihatan? Oh, kelihatan. Apakah kalian tahu pengertian kenampakan buatan?
Kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Contoh-contoh kenampakan buatan. Kenampakan buatan sangat banyak contohnya. Berikut akan dijelaskan beberapa contoh dari kenampakan buatan. Tolong disimak ya. Ayo diperhatikan dulu. Gedung. Gedung adalah bangunan untuk kantor, tempat tinggal, atau pertunjukan. Gedung. Ya, bentuknya sangat tinggi, menjulang tinggi ya. Jembatan adalah jalan yang direntangkan sebagai penghubung dua tempat yang terpisah. Mabuk atau bendungan merupakan kenampakan buatan yang diciptakan manusia dengan cara membendung aliran air. Taman dibuat manusia untuk tujuan keindahan dan kesejukan. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota dan tempat rekreasi. Selain contoh tersebut, contoh lain dari kenampakan buatan yaitu bandara. Tahu bandara? Apa bandara? Oh, tempat pesawat, tempat pemberhentian pesawat ya. Ini apa? Stasiun kereta api. Ya, tempat pemberhentian kereta. Rumah sakit. Rumah sakit, tempat apa? Setelah penjelasan Tempat tersebut, orang sakit. apakah teman-teman sudah paham mengenai perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan? Sekarang sebutkan kenampakan alam dan kenampakan buatan di daerah sekitar kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, sekarang kita perhatikan dulu materinya ya. Nah ya, yang kemarin sudah ya. Oke. Denah tempat tinggalku. Nah, ini sekarang ya. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah semua bagian di lingkungan sekitar yang berbentuk ya, yang terbentuk akibat proses alami. Contohnya seperti apa? Gunung, terus sungai, danau, terus lembah, pantai, muara, dataran rendah, dan dataran tinggi ya. Jadi ini semua ya, ada gunung, ada sungai. Ya, itu termasuk dalam kenampakan alam. Kenapa? Karena itu ada secara alami, ya, tanpa adanya buatan tangan manusia. Nah, sekarang yang kedua, kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena diciptakan oleh manusia. Dari sini sudah jelas ya kan? Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kalau sudah buatan berarti buatan tangan manusia. Seperti membuat kue. Ya. Tahu kue? Nah, kue itu buatan siapa? Manusia, bukan buatan Allah, ya kan? Ya. Seperti contoh, ada bangunan, ada gedung, ada jembatan, waduk, taman, bendungan, jalan tol, jalan layang, terowongan, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak ya. Tahu ya di sini ya, apa saja ya contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan ya. Nah, ini di sini ada lembah dan pegunungan. Ini termasuk kenampakan apa? Alam. Bukit termasuk kenampakan? Danau? Nah,
sungai, pantai, dan laut. Ya, ini adalah contoh-contoh dari kenampakan alam. Nah, ini ada gedung, ada jembatan, taman, bendungan, dan jalan tol. Itu kenampakan apa? Kenampakan apa? Kenampakan apa? Buatan. Coba lihat. Nah, benar ya. Jadi ini adalah contoh pada kenampakan buah. Nah, sekian. Ya. Dari sini sudah paham? Dari video dan materi yang sudah Ustazah jelaskan sudah paham? Sudah? Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, Riris. Oke. Riris bertanya barusan, apakah kenampakan alam itu sama dengan kenampakan buatan, Ustazah? Jawabannya tidak. Ya, sudah jelas tadi, ya kan? Kenampakan alam itu apa? Ya. Apa kenampakan alam? Kurang kompak. Kenampakan? Bagus, kenampakan yang terbentuk secara alami. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan alam yang dibuat oleh campur tangan manusia. Jadi dari sini sudah berbeda ya kan? Antara kenampakan alam dan kenampakan buatan sudah berbeda. Nah, ya, sudah jelas Riris? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, ada, oke. Ayo. Nah, apa itu gumuk pasir Ustazah? Tadi ada yang menyebutkan. Siapa Novel kalau tidak keliru ya? Gumuk pasir itu contoh kenampakan alam daratan. Ya. Nah, sekarang ada yang tanya, apa gumuk pasir itu Ustazah? Gumuk pasir itu adalah gundukan ya atau bukit pasir yang terbentuk ya. Yang terbentuk atau akibat pergerakan dari angin di daerah pantai atau gurun. Misalnya ini ada pasir, ya. Terus tiba-tiba ada angin kencang, ya. Ada angin yang mau lewat, ya. Ini ada pasir, misalnya ini pasir, ya. Terus ini di sini ada angin yang mau lewat, permisi, ya. Ada angin yang mau lewat, permisi, saya mau lewat. Nah, setelah itu karena ada angin yang lewat, pasir-pasir tersebut akhirnya berterbangan, ya. Membentuk suatu gundukan atau bukit, ya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan gumuk pasir. Gundukan, ya. Jelas? Ya. Jadi apa? Gumuk pasir itu gundukan pasir, ya. Sudah jelas? Ada lagi pertanyaan? Ada? Nah, tidak ada? Berarti sudah paham ya apa kenampakan alam itu dan apa kenampakan buatan serta contoh-contohnya. Sudah paham? Sudah? Nah, berarti kalau sudah paham, Ustazah sekarang ada tugas ya. Oke. Ini ada LKPD. Tahu LKPD? Lembar kerja peserta didik ya. Lembar kerja peserta didik. Apa gunanya LKPD sekarang? Ustazah mau ngasih tugas sama kalian. Kita akan bentuk sebuah kelompok dulu ya. Oke. Sini kelompok 1 ya. Terus ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Ya. Di LKPD ini Ustazah akan ngasih tugas ya. Yang mana jawabannya nanti akan dikerjakan secara berkelompok, ya. Nah, dan jangan lupa di sini juga dikasih nama kelompoknya, ya. Ada nama kelompoknya. Siapa misalnya? Kelompok 1 ada siapa? Lana, terus Noval, lalu Naufal dan Soleh, ya. Berarti nanti di sini dikasih ya nama kelompoknya ya. Kelompok 1 siapa anggotanya ya? Oke, ya dikerjakan dulu. Sini kelompok 2 ada Ria, Rini, Holvin sama Kamil ya. Ditulis kelompok 2 anggotanya. Ya, tulis namanya. Kelompok 3 ada Adinda, ada Rafli,
Ada Bimo sama ada Alvin ya. Sini kelompok 3 anggotanya ditulis ya. Kelompok 4. Oke. Ada Alvan, Zahira, Ria sama Riris ya. Oh iya, enggak lupa. Sini kelompoknya ditulis kelompok 4, terus nama anggotanya ya. Nah, silahkan dikerjakan dan menjawabnya secara berkelompok. Tidak boleh hanya satu orang yang menjawab ya. Berarti harus berpikir semuanya, ayo. Dikerjakan secara teliti. Dibaca dengan seksama soalnya ya. Siapa yang bagian menulis siapa dan siapa yang bagian membantu. Rafli sini, jangan cuma Dinda saja. Kerjakan bareng-bareng. Sudah? Oke. Pakai pensil ya. Ya, pakai pensil. Nggak usah cepat-cepat. Tuh. Nah, baik. Ini sudah ada hasil dari kerja kelompok kalian ya. Sekarang Ustazah ingin dengar kalian mempresentasikan jawaban kalian di depan yang akan dibacakan oleh ketua kelompok masing-masing ya. Dari kelompok 1, ketua kelompoknya Nafal. Oke, sini maju Nafal. Kelompok 1, bacakan hasilnya. Nah. Dua, dataran tinggi, kekayaan alam yang dimanfaatkan seperti industri atau pabrik. 3, laut, kekayaan yang dimanfaatkan ikan atau seafood. 4, sungai, perairan untuk sawah. 5, rawa, ikan. Barusan kelompok 1 sudah tampil ya, sudah dibacakan ya. Sekarang Ustazah minta kelompok 4. Anggotanya Alvan, Zahira, Adel, sama Riri. Silahkan ketua anggotanya maju. Nih, ayo bacakan. 1. Dataran rendah, kekayaan alam yang dimanfaatkan sawah untuk menghasilkan pangan. 2. Dataran tinggi,
bendungan untuk menampung air. Laut menghasilkan garam. Bagaimana? Terus? Sudah? Sudah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari sini berarti sudah tahu ya? Sudah tahu membedakan ya apa kenampakan alam dan kenampakan buatan serta tugas apa fungsinya? Ya, tujuannya dan manfaatnya. Begitu pula dengan contoh-contohnya. Sudah bisa ya? Sudah bisa membedakan ya? Oke. Sebelum Ustazah tutup materinya, apa saja yang kita peroleh dari pembelajaran di barusan? Kita mempelajari tentang apa? Apa saja yang kita pelajari dari depan? Ada apa saja? Selama hari ini, ya, kita belajar lagu Indonesia Raya dulu terus. Belajar tentang kenampakan alam terus. Menyaksikan, apa tadi? Apa? Apa ya? Apa? Kita tadi? Terus apa lagi? Mempresentasikan soal LKPD, apa lagi? Ayo. Berdoa pembukaan, apa lagi? Ayo. Ayo. Oke, berarti itu sudah ya. Dah. Bagaimana belajarnya hari ini? Senang? Senang ya. Ilmu yang sudah kita dapatkan semoga bermanfaat ya. Ustazah tutup sampai di sini ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih semangat lagi ya. Ya. Oke. Penutup hari ini kita akhiri dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.